warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kabarnya gimana? Sehat semua kan ya? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Tadi semua kan ya? Tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama peserta didik dapat mengetahui konsep listrik statis. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis muatan listrik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat rancangan interaksi dua balon yang digosokkan pada kain wol. Hari ini kita akan pembelajaran praktikum mengenai listrik statis. Terlebih dahulu Ibu jelaskan sedikit tentang listrik statis. Sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang pernah menggosokkan penggaris di rambut kepala? Ada yang pernah kan ya? Nah, apa yang terjadi? Iya, benar. Rambut kepala akan tegak setelah digosok-gosokkan. Nah, contoh selanjutnya. Semua pasti pernah lihat hujan kan ya? Pasti di hujan ada petir. Nah, gimana terjadinya petir? Kok bisa terjadi adanya petir? Petir itu terjadi karena adanya gesekan antara awan yang melahirkan elektron-elektron bebas. Pada dasarnya semua benda itu netral atau tidak memiliki muatan. Namun, jika benda ingin memiliki muatan, bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah cara mengalirkan muatan listrik ke benda netral atau tidak memiliki muatan. Nah, contohnya di sini Ibu punya bola dan batang. Bola ini bermuatan positif dan batang ini bermuatan negatif. Terus ditempelkan. Jadi, elektron yang ada pada batang ini, elektron bermuatan negatif ini mengalir ke bola yang memiliki muatan positif. Karena pada dasarnya itu yang bergerak hanya elektron. Ataupun sebaliknya, jika Ibu punya bola ini bermuatan negatif dan kayu ini bermuatan positif, maka bola ini akan mengalir, muatan bola ini yang negatif akan mengalir ke batang yang bermuatan positif. Cara yang kedua yaitu dengan induksi. Siapa yang tahu induksi itu apa? Induksi adalah cara mengalirkan atau memberi muatan pada suatu benda dengan mendekatkan benda yang bermuatan dengan benda yang tidak memiliki muatan. Jadi, dengan cara menggosokkan ini, kita akan dapat memindahkan muatan elektron yang ada pada semua benda. Namun tidak semua benda dapat memindahkan elektron dengan besar yang sama. Jadi, kemampuan benda memindahkan elektron itu berbeda-beda. Nah, dari gambaran umum dan fenomena-fenomena yang Ibu jelaskan tadi, anak-anak bisa memahaminya ya. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum. Silakan kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Semuanya sudah kumpul ke kelompoknya masing-masing. Baik, semua bawa alat dan bahan yang Ibu suruh minggu lalu kan ya. Oke. Sebelum kita praktikum, Ibu akan memutarkan sebuah video bagaimana kita akan melakukan praktikum. Contohnya ya. Silakan dipahami dan dilihat
Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama adalah penggaris plastik, kemudian ada benang wol, kemudian ada ini gagang jemuran. Kalau di rumah tidak ada, bisa diganti dengan gagang sapu atau bambu atau kayu-kayu yang lain juga bisa dipakai. Kemudian ini benang jahit, ya benang jahit warna apa saja, panjangnya kurang lebih 30 cm. Kemudian balon sebanyak 2 buah. Nah, alat percobaannya disusun seperti ini. Jadi ini ditaruh di antara 2 buah meja. Nah, kemudian percobaan yang kita lakukan adalah langkah pertama, yaitu mengukur jarak antara kedua buah balon itu kurang lebih 25 cm. Setelah diukur jaraknya, kemudian digosok salah satu balon ini menggunakan benang wol, ya. Setelah selama 30 detik menggosok, baru dilepas. Kemudian lihat interaksi yang terjadi antara 2 buah balon. Nah, setelah itu langkah selanjutnya atau kegiatan yang kedua adalah menggosok kembali balon yang tadi, ya. Cuma waktunya agak lama, yaitu 60 detik atau 1 menit. Ya, setelah digosok, kemudian lihat juga nanti apa interaksi yang terjadi. Kalau sudah pada jarak 25 cm, selanjutnya adalah mendekatkan kedua buah balon. Ini jaraknya menjadi kurang lebih 15 cm. Ya, kurang lebih 15 cm. Oke, kalau sudah jaraknya 15 cm, langkah selanjutnya itu sama, ya, menggosok balon selama kurang lebih 30 detik. Kemudian dilepas dan lihat interaksi yang terjadi. Kemudian langkah selanjutnya menggosok kembali balon selama kurang lebih 60 detik. Kemudian dilepas dan lihat interaksi yang terjadi antara kedua buah balon. Catat pengamatan yang telah dilakukan, apakah interaksinya kuat atau lemah, seperti pada tabel pada buku paket halaman 169. Sekian percobaan kita pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua sudah lihat video yang Ibu tampilkan kan ya? Nanti itu kan di video kan benang wol ya yang jadi gosoknya. Nanti kalian kan Ibu suruhnya bawa kain wol. Nah, itu yang digosokkan ya. Silakan, apakah ada yang ditanyakan? Oke, untuk berapa lama menggosokkannya itu cukup 30 detik saja ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak? Oke. Selanjutnya Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik yang berupa laporan. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Nanti hasilnya ditulis di lembar kerja ini juga ya. Baik, silakan kalian memulaikan praktikumnya. Baik, waktunya sudah habis. Semuanya sudah melakukan praktikum kan? Laporannya bisa dilanjutkan di rumah. Dan minggu depan kalian akan melakukan presentasi. Nah, siapa yang di sini bisa menyimpulkan dari percobaan kali ini? Ya, oke. Baik, Ibu simpulkan lagi ya. Apabila dua muatan sejenis saling didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Dan sebaliknya, jika dua muatan yang berlawanan didekatkan, akan saling tolak-menolak. Dan besarnya interaksi antara dua buah muatan dipengaruhi oleh nilai dua buah muatan dan
jarak 2 buah mata. Ibu akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.